Ratu Tisa kejutkan publik, ungkap fakta di balik FIFA Series di Indonesia, isyarat besar tapi tetap bungkam soal pelatih baru timnas. Kata Ratu Tisa, antusiasme dunia terhadap gelaran tersebut sangat besar, bahkan seperti perhelatan Piala Dunia ramainya. Untuk perihal pelatih timnas senior, jika disuruh memilih pastinya saya ingin Shin Tae-yong kembali dan itu sudah saya usahakan. Tapi kembali lagi putusan terbaik ada di tangan ex-co PSSI dan ketum PSSI. John Herdman kejutkan publik, ikut komentari peluang timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games 2025, isyarat halus jadi pelatih Garuda. Saya rasa timnas Indonesia akan menaklukkan lawan-lawannya dengan mudah di fase grup. Ujian sesungguhnya baru hadir di semifinal, tapi chemistry mereka sudah jauh meningkat. Saya berharap mereka bisa mencapai final dan menjadi juara, ujar John Herdman yang juga kedapatan follow Instagram Erick Thohir. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ratu Tisa kejutkan publik, ungkap fakta di balik FIFA Series di Indonesia, isyarat besar tapi tetap bungkam soal pelatih baru timnas. Kata Ratu Tisa, antusiasme dunia terhadap gelaran tersebut sangat besar, bahkan seperti perhelatan Piala Dunia ramainya. Untuk perihal pelatih timnas senior, jika disuruh memilih pastinya saya ingin Shin Tae-yong kembali dan itu sudah saya usahakan. Tapi kembali lagi putusan terbaik ada di tangan ex-co PSSI dan ketum PSSI. Publik sepak bola Indonesia kembali dihebohkan oleh pernyataan mengejutkan namun membanggakan dari Ratu Tisa, sosok penting yang selama ini dikenal sebagai figur profesional dan berpengaruh dalam persepak bolaan nasional maupun internasional. Dalam sebuah kesempatan resmi, Tisa akhirnya buka suara mengenai isu yang selama ini banyak dibicarakan, FIFA Series yang direncanakan berlangsung di Indonesia. Dengan nada optimis, Ratu Tisa menyampaikan bahwa antusiasme dunia terhadap gelaran tersebut sangat besar. Banyak negara ingin ikut berpartisipasi dalam FIFA Series di Indonesia. Minatnya luar biasa, bahkan melebihi ekspektasi kami, ujar Tisa. Menurutnya, FIFA saat ini masih menyempurnakan aturan, format, serta jumlah peserta yang akan ambil bagian dalam turnamen tersebut. Tisa menekankan bahwa ajang ini berpotensi menjadi salah satu perhelatan internasional paling meriah yang pernah diselenggarakan di Indonesia. FIFA masih menggodok regulasi resminya. Namun satu hal yang bisa saya pastikan, ini akan menjadi event fantastik yang tidak kalah meriah dengan perhelatan besar seperti Piala Dunia. Indonesia harus siap menyambut panggung internasional yang lebih besar, katanya dengan penuh keyakinan. Pernyataan itu sontak membuat publik bangga sekaligus penasaran. Bagaimana tidak? Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan basis supporter besar, namun jarang sekali menjadi tuan rumah acara resmi berskala internasional di bawah payung FIFA. Kehadiran FIFA Series bukan hanya membawa atmosfer turnamen global, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya dalam menampung event dengan standar tinggi. Selain itu, antusiasme banyak negara untuk datang ke Indonesia menegaskan bahwa sepak bola Indonesia kini semakin diperhitungkan. Momen ini dipandang sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan eksposur pemain muda, memperkuat reputasi federasi, serta membuktikan bahwa Indonesia mampu memainkan peran besar di panggung sepak bola dunia. Namun, di balik kabar menggembirakan itu, ada pula satu isu yang tak kalah ramai dibicarakan publik, siapa sosok pelatih baru timnas Indonesia setelah masa depan kursi kepelatihan kembali menjadi tanda tanya. Saat ditanya mengenai hal tersebut, Ratu Tisa secara tegas menolak memberikan bocoran. Ia menyebut bahwa bukan kapasitasnya untuk mengumumkan. Untuk perihal pelatih timnas Indonesia terbaru, saya tidak bisa mengonfirmasi apapun. Itu adalah hak Ketua Umum PSSI yang bisa menyampaikan hasilnya secara resmi.
Saya tidak ingin mendahului wewenang beliau, ujar Tisa diplomatis. Meski demikian, sebuah komentar personal dari Tisa justru sukses mencuri perhatian publik. Tidak seperti biasanya, ia menyampaikan harapannya secara terbuka. Jika Anda bertanya secara pribadi, saya tentu masih berharap Shin Tae-yong kembali melatih anak-anak timnas. Menurut saya, STY itu ada di hati para pemain. Ia meninggalkan pengaruh yang kuat bukan hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai pembentuk mental dan karakter tim, katanya. Ucapan itu langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pendukung sepak bola Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa pernyataan Tisa bukan sekadar opini pribadi, tetapi bisa menjadi gambaran suasana internal PSSI yang masih mempertimbangkan opsi mempertahankan Shin Tae-yong. Mengingat kontribusi besar pelatih asal Korea Selatan itu terhadap perkembangan timnas dalam beberapa tahun terakhir, dukungan moral dari figur seperti Tisa tentu memantik spekulasi baru. Selain itu, hubungan kedekatan emosional antara STY dan para pemain memang tidak dapat dipungkiri. Banyak pemain muda yang berkembang pesat di bawah polesan tangan dinginnya. Beberapa di antaranya bahkan mengaku bahwa STY bukan hanya pelatih, tetapi mentor yang memberi kepercayaan lebih dan mendorong mereka untuk menembus batas kemampuan sendiri. Pernyataan Ratu Tisa pun memberikan warna baru di tengah ramainya perbincangan mengenai masa depan tim nasional. Di satu sisi, publik dibuat bangga dengan kabar bahwa banyak negara tertarik mengikuti FIFA Series di Indonesia. Di sisi lain, mereka dibuat semakin penasaran terkait siapa pelatih yang akan memimpin Garuda dalam proyek jangka panjang berikutnya. Apapun keputusannya nanti, sepak bola Indonesia tampaknya sedang memasuki era yang penuh dinamika positif. Dengan peluang menjadi tuan rumah gelaran internasional besar dan kehadiran pelatih berkualitas yang siap memimpin generasi emas baru, masa depan timnas Indonesia terlihat semakin cerah. Satu hal yang pasti, pernyataan Ratu Tisa hari ini bukan hanya menepis rumor, tetapi juga membuka pintu optimisme baru bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Indonesia tampaknya tidak hanya bersiap menjadi tuan rumah, tetapi juga bersiap menjadi kekuatan yang semakin diperhitungkan di mata dunia. Video ini hanya ilustrasi harapan kami timnas Indonesia bisa jadi lebih baik dengan pelatih baru. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. John Herdman kejutkan publik ikut komentari peluang timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games 2025, isyarat halus jadi pelatih Garuda. Saya rasa timnas Indonesia akan menaklukkan lawan-lawannya dengan mudah di fase grup. Ujian sesungguhnya baru hadir di semifinal, tapi chemistry mereka sudah jauh meningkat. Saya berharap mereka bisa mencapai final dan menjadi juara, ujar John Herdman yang juga kedapatan follow Instagram Erick Thohir. Kabar mengejutkan kembali mewarnai jagat sepak bola Indonesia. Sosok pelatih dunia yang namanya tidak asing di kancah internasional, John Herdman, tiba-tiba menjadi bahan perbincangan setelah memberikan komentar mengenai peluang timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Komentar itu bukan hanya muncul secara tiba-tiba, tetapi juga terasa begitu detail dan penuh keyakinan seolah ia benar-benar mengikuti perkembangan sepak bola tanah air dalam beberapa waktu terakhir. Dalam sebuah percakapan yang beredar luas di komunitas sepak bola online, Herdman mengungkapkan optimismenya terhadap Garuda Muda. Saya rasa timnas Indonesia akan menaklukkan lawan-lawannya dengan mudah di fase grup. Ujian sesungguhnya baru hadir di semifinal, tapi chemistry mereka sudah jauh meningkat. Saya berharap mereka bisa mencapai final dan menjadi juara, ujarnya. Ucapan itu sontak memicu gelombang reaksi dari pendukung sepak bola nasional. Komentar Herdman tidak terdengar seperti sekadar basa-basi dari figur luar negeri.
Ia mengomentari performa, dinamika permainan, dan peluang Indonesia dengan detail yang jarang dilakukan pelatih asing terhadap tim yang bukan berada dalam lingkup pekerjaannya. Hal itulah yang membuat publik berspekulasi bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di balik layar. Spekulasi semakin membara ketika netizen menemukan fakta bahwa Herdman kini memfollow akun Instagram Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Gestur sederhana itu langsung dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Herdman tidak sekadar mengamati dari jauh, tetapi mungkin sedang mengirim pesan halus bahwa ia membuka pintu untuk peluang bekerja sama. Dalam dunia sepak bola modern, aktivitas media sosial bukan lagi hal sepele, seringkali menjadi tanda awal dari proses panjang yang sedang berlangsung di belakang layar. Para pendukung timnas Indonesia pun mulai menghubungkan titik-titik itu. Mereka menilai bahwa figur seperti Herdman akan sangat ideal untuk memimpin proyek jangka panjang Indonesia, terutama dalam upaya menguatkan fondasi permainan yang konsisten dari level junior hingga senior. Reputasinya dalam membangun struktur tim Kanada hingga bisa tampil di Piala Dunia membuatnya dipandang sebagai sosok yang mampu membawa revolusi taktik dan mentalitas di skuad merah putih. Selain itu, gaya kepelatihan Herdman yang terkenal vokal, detail, dan fokus pada pengembangan karakter pemain dinilai cocok dengan kultur sepak bola Indonesia yang tengah berada dalam fase transformasi. Banyak kalangan percaya bahwa Indonesia membutuhkan pelatih dengan visi besar dan pengalaman membangun pondasi jangka panjang, bukan sekadar pelatih yang mengejar hasil instan. Kembali pada komentarnya terkait SEA Games 2025, penilaian Herdman dianggap cukup akurat. Timnas Indonesia U23 memang berada dalam momentum yang baik. Regenerasi berjalan solid, pemain-pemain muda semakin mendapat banyak jam terbang, dan pola permainan yang modern mulai terlihat. Kekuatan Indonesia di fase grup diprediksi akan memadai untuk mendominasi, sementara lawan-lawannya seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia diprediksi baru akan menjadi hambatan besar di babak semifinal atau bahkan final. Ucapan Herdman mengenai chemistry yang semakin baik pun sejalan dengan kondisi tim yang mulai stabil setelah beberapa tahun terakhir mengalami perbaikan kualitas. Penyempurnaan pola permainan dari level U19 hingga U23 memberikan kontinuitas yang membuat mereka tampil lebih matang. Jika prediksi Herdman benar, Indonesia bukan hanya berpeluang mencapai final, tetapi juga meraih emas SEA Games setelah beberapa tahun gagal mengangkat trofi tersebut. Di sisi lain, publik semakin penasaran mengenai masa depan kursi pelatih timnas Indonesia senior. Sejak munculnya rumor pergantian pelatih, banyak nama sempat disebut, namun tidak ada yang menimbulkan kehebohan sebesar respons terhadap kemungkinan masuknya John Herdman. Para pendukung Garuda bahkan mulai membayangkan skenario di mana Herdman memimpin skuad senior, sementara pelatih lokal atau tandem pendamping menangani transisi pemain muda. Kombinasi tersebut dinilai sangat ideal untuk membangun ekosistem sepak bola nasional yang lebih kokoh. Meski hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun dari Herdman sendiri mengenai potensi kerjasama tersebut, tanda-tanda kecil yang muncul sudah cukup untuk membuat publik Indonesia berharap. Banyak yang percaya bahwa sepak bola tanah air berada di era yang tepat untuk bekerja dengan pelatih kaliber internasional yang memiliki reputasi membangun tim dari dasar. Untuk sementara, komentar Herdman mengenai Indonesia U23 tetap menjadi topik hangat dan bahan diskusi. Apakah itu hanya bentuk apresiasi? Atau sebuah pesan terselubung bahwa ia ingin menjadi bagian dari perjalanan sepak bola Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, perhatian dari sosok sekelas John Herdman bukanlah hal kecil. Pernyataannya telah membuka ruang spekulasi, memicu harapan, dan membuat banyak pendukung Garuda semakin antusias menyambut masa depan sepak bola nasional baik menuju SEA Games 2025 maupun era baru Timnas Indonesia Senior yang mungkin segera dimulai. Video ini hanya ilustrasi harapan kami Timnas Indonesia bisa mendapatkan pelatih yang terbaik.
hey kid, don't ever let them get inside your head. Drama panas jelang SEA Games 2025. Rumor penolakan timnas Malaysia menggetarkan sepak bola ASEAN. Bahkan terdengar kabar pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik dan pelatih Laos Ha Hyok Jun menolak adanya timnas Malaysia. Karena mereka berpikir pembohong besar dalam naturalisasi tapi tetap tidak mau mengakui meskipun sudah ada sanksi besar FIFA menunggunya. Simak kabar lengkapnya yang bikin dagdikduk melihatnya. Menjelang pelaksanaan SEA Games 2025 di Thailand, suasana sepak bola Asia Tenggara mendadak bergejolak. Sebuah laporan dari media olahraga Vietnam membuat publik heboh setelah menyebut bahwa pelatih fiksi timnas Vietnam, Kim Sang-sik, dikabarkan keberatan bahkan mempertimbangkan untuk menolak kehadiran timnas Malaysia dalam turnamen tersebut. Meski tidak ada pernyataan resmi, rumor ini menyebar dengan cepat, menimbulkan spekulasi liar yang menggema hingga ke berbagai negara ASEAN. Laporan itu menggambarkan adanya kekhawatiran mendalam dari Kim mengenai kondisi internal timnas Malaysia, khususnya terkait isu naturalisasi pemain yang dinilai tidak transparan. Dalam cerita yang beredar, Malaysia disebut menghadapi sorotan tajam seputar dugaan penggunaan pemain naturalisasi yang disebut-sebut tidak memenuhi standar profesional, memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar sepak bola regional. Bahkan muncul rumor fiktif mengenai ancaman sanksi dari Federasi Internasional yang membuat suasana semakin panas. Kim Sang-sik dalam narasi yang berkembang digambarkan sebagai figur yang dikenal perfeksionis dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Ia disebut meyakini bahwa kompetisi sebesar SEA Games hanya akan berjalan adil bila setiap peserta mematuhi aturan tanpa pengecualian. Dalam berbagai spekulasi yang beredar, Kim dikatakan menilai bahwa Malaysia sedang berusaha mempercepat kebangkitan sepak bolanya dengan cara yang kurang sehat. Rumor itu menampilkan gambaran bahwa Kim merasa gaya bermain dan strategi tim Malaysia seperti ingin meniru perkembangan pesat salah satu negara ASEAN lainnya, namun ditempuh melalui langkah yang keliru. Pemberitaan fiksi ini memantik gelombang reaksi publik. Media sosial menjadi arena penuh diskusi, komentar, hingga sindiran tajam. Banyak penggemar Vietnam yang membela sikap Kim dalam narasi tersebut, sementara pendukung Malaysia membalas dengan menyebut bahwa rumor ini hanyalah usaha mengganggu fokus tim sebelum pertandingan dimulai. Perdebatan pun melebar kemana-mana, dari isu teknis sepak bola hingga soal kebijakan federasi masing-masing negara. Drama semakin tebal ketika media fiksi Laos ikut mengeluarkan laporan bahwa pelatih timnas Laos turut mempertimbangkan sikap serupa. Dalam laporan itu, sang pelatih digambarkan mempertanyakan transparansi tim Malaysia serta menyinggung pentingnya menjaga kemurnian kompetisi. Meski tidak ada bukti bahwa pernyataan itu benar-benar terjadi, rumor tersebut menambah dimensi baru yang membuat suasana SEA Games terasa seperti episode dari serial drama politik olahraga. Sementara itu, dalam cerita yang berkembang, pihak Malaysia digambarkan tetap yakin bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran apapun. Mereka merasa rumor yang menyebar hanyalah salah paham yang dibesar-besarkan untuk mengguncang mental pemain. Para pendukung Malaysia di media sosial semakin aktif mengunggah pembelaan, menyatakan bahwa tim mereka justru sedang berada dalam fase positif setelah melakukan pembenahan besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menilai isu naturalisasi hanyalah angin panas yang diembuskan untuk memperkeruh suasana. Di berbagai platform digital, tagar terkait isu ini sempat menjadi trending. Para analis sepak bola lokal hingga fans fanatik memperdebatkan keabsahan rumor tersebut. Beberapa menyebutnya sebagai upaya tekanan psikologis, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai bagian dari dinamika kompetisi yang memang kerap memanas menjelang turnamen besar. Komunitas sepak bola ASEAN seolah terbelah antara yang menilai rumor itu sebagai strategi dan mereka yang percaya bahwa ada masalah mendalam yang harus diperjelas sebelum SEA Games dimulai. Di tengah derasnya rumor, pengamat fiksi sepak bola regional berpendapat bahwa situasi seperti ini bukan hal baru.
Menurut mereka, menjelang event besar selalu muncul kisah-kisah liar yang memantik ketegangan. Namun mereka juga menegaskan bahwa tanpa pernyataan resmi, semua ini masih sekadar spekulasi yang hidup dalam imajinasi publik. Hingga saat ini belum ada federasi sepak bola yang memberikan konfirmasi. SEA Games diperkirakan akan tetap berlangsung dengan susunan peserta lengkap sebagaimana biasanya. Meski begitu, kisah seputar penolakan Malaysia ini sudah telanjur menciptakan sorotan yang tidak bisa diabaikan. Para penggemar kini bukan hanya menantikan pertandingan, tetapi juga menunggu apakah rumor ini akan berujung pernyataan resmi atau sekadar hilang ditelan waktu. Terlepas dari kebenarannya, drama ini telah menjadi warna tersendiri dalam perjalanan menuju SEA Games 2025. Dalam situasi penuh intrik seperti ini, kompetisi terasa jauh lebih hidup bahkan sebelum bola pertama ditendang. Publik kini bertanya-tanya apakah semua hanya rumor belaka atau akan muncul kejutan besar yang mengubah peta persaingan. SEA Games 2025 seolah sudah dimulai sejak rumor ini merebak meski peluit pertandingan belum juga dibunyikan. Video ini hanya ilustrasi, bukan kejadian sebenarnya. Arsenal dilanda cedera, Arteta siap belanja besar di Januari 2026. Meskipun telah mengeluarkan biaya besar pada bursa transfer musim panas dan memiliki salah satu skuad terdalam di Liga Inggris, manajer Arsenal, Mikel Arteta, menegaskan timnya harus terbuka untuk tambahan pemain pada Januari, terutama karena krisis cedera yang sedang melanda. Arsenal telah menghabiskan hampir EUR 290 juta bersih dalam kurung 5,6 triliun rupiah untuk memperkuat skuad dengan sebagian besar pemain baru difokuskan menambah kedalaman dan fleksibilitas di berbagai posisi. Namun, kedalaman skuad kini benar-benar diuji. Dalam kemenangan 2-0 atas Brentford, Mosquera harus ditarik keluar karena cedera pergelangan kaki. Declan Rice ikut terganggu, sementara Gabriel Magalhaes, William Saliba, Kai Havertz, dan Leandro Trossard juga bermasalah secara fisik. Arteta menegaskan bahwa semua pemain fit saat ini dipakai secara maksimal dan tidak ada opsi untuk menjual pemain pada Januari. Situasi ini membuat Arsenal harus waspada di bursa transfer, bukan untuk melepas, tetapi menambah kekuatan demi mempertahankan posisi puncak dan mengejar gelar di 4 kompetisi. Menurut Anda, pemain seperti apa yang paling dibutuhkan Arsenal untuk menghadapi paruh kedua musim ini? Manajer Chelsea Enzo Maresca isyaratkan rotasi saat tantang Bournemouth di Premier League. Manajer Chelsea Enzo Maresca mengisyaratkan akan ada lebih banyak rotasi saat timnya menghadapi Bournemouth pada Sabtu dalam kurung 6/12 malam usai kekalahan 3-1 dari Leeds di tengah pekan. Kekalahan tersebut muncul setelah Maresca melakukan 5 perubahan yang membuat kefasihan menyerang dan ketangguhan bertahan Chelsea menghilang, padahal mereka tampil impresif melawan Barcelona dan Arsenal sebelumnya. Reece James kembali dicadangkan karena manajemen menit bermain, sementara Malo Gusto, Wesley Fofana, Pedro Neto, serta Moises Caicedo yang absen karena Skorsing juga tidak tampil. Maresca menegaskan bahwa beberapa pemain harus dilindungi karena riwayat cedera, sehingga rotasi tak terhindarkan. Ia menilai kekalahan dari Leeds bukan soal kurang pengalaman, melainkan karena tim tidak tampil cukup baik. Dengan jadwal super padat, termasuk 11 pertandingan antara 22 November hingga 30 Desember, Maresca menegaskan rotasi akan terus terjadi. Masalah disiplin seperti kartu merah Caicedo juga membuat situasi makin sulit. Menurut Anda, apakah rotasi Maresca tepat atau justru merusak ritme permainan Chelsea? Manchester City siapkan manuver besar untuk Rodrigo, siap ajukan tawaran Rp1 triliun pada Januari. Manchester City memang meraih 2 kemenangan beruntun setelah tumbang 1-2 dari Newcastle United, tetapi performa mereka jauh dari kata meyakinkan. Kemenangan 3-2 atas Leeds lahir lewat gol telat Phil Foden,
Sementara duel di Craven Cottage berubah menjadi laga liar 5-4 kontra Fulham. Di tengah inkonsistensi tersebut, City disebut menyiapkan langkah besar membidik Rodrigo. Rodrigo tetap dianggap salah satu winger terbaik dunia, bahkan pernah dipuji sebagai pemain yang benar-benar luar biasa di Liga Champions. Namun ia kini sedang mengalami fase terburuk di Real Madrid dengan 31 pertandingan tanpa gol, rekor terpanjang bagi penyerang dalam sejarah klub. Meski demikian, City melihat potensi besar dalam diri pemain yang mampu mengisi berbagai posisi lini depan ini. Jika transfer terwujud, Rodrigo akan menambah kedalaman skuad dan memberi Guardiola fleksibilitas lebih besar dalam rotasi. Namun performa menurun dan harga selangit membuat manuver ini penuh risiko. Keseriusan City mengindikasikan bahwa Guardiola melihat prospek jangka panjang, bukan sekadar solusi sesaat. Menurut Anda, apakah Rodrigo layak ditebus mahal oleh Manchester City pada Januari nanti? Ironi Manchester United, permainan semakin oke, tapi sulit menang. Pakar sepak bola Inggris, Matt Holland, menyoroti hasil imbang yang didapat Manchester United saat melawan West Ham. Ia menyayangkan setan merah gagal menang, padahal menurutnya permainan MU tampil ciamik sepanjang laga. Pada pekan ke-14 EPL 2025/2026, MU memulai pertandingan dengan dominasi kuat di Old Trafford dan membuka keunggulan lewat gol Diogo Dalot. Namun setelah itu intensitas mereka menurun, memberi celah bagi West Ham untuk menyamakan kedudukan melalui Songoto Magasa. Dalam program Premier League Production, Holland memuji perkembangan MU dari laga ke laga. Ia menilai permainan mereka semakin baik meski belum sempurna. Namun kegagalan mempertahankan keunggulan membuat MU kehilangan 2 poin berharga. Holland menilai hasil ini sangat disayangkan karena kemenangan akan membawa MU naik ke peringkat 5 dan mendekati para rivalnya. Menurutnya, setiap kali ada peluang masuk papan atas, MU justru gagal memanfaatkannya. Bagaimana menurut Anda, apakah MU benar-benar berkembang atau masih jauh dari konsisten? Federico Chiesa selamatkan Liverpool, tapi starter masih jauh dari jaminan. Federico Chiesa beberapa kali menjadi penyelamat Liverpool, tetapi hal itu belum cukup meyakinkan manajer Arne Slot untuk menempatkannya sebagai starter. Winger asal Italia ini belum pernah bermain sejak menit pertama di Premier League 2025/2026, selalu diturunkan di babak kedua, bahkan ketika pertandingan hampir berakhir. Meski hanya mencatatkan 143 menit dalam 10 laga, dampak Chiesa cukup terasa. Ia sudah mengoleksi 2 gol dan 1 assist, termasuk blok gemilang yang menyelamatkan Liverpool dari kekalahan melawan Sunderland. Fans berharap ia mendapat lebih banyak kesempatan, tetapi Slot menilai persaingan di lini depan terlalu ketat. Setiap pemain memiliki peluang menjadi starter, tapi kami punya banyak opsi di posisinya, jelas Slot. Ia memuji etos kerja Chiesa yang terus berlari dan berjuang, bahkan dalam situasi 1 lawan 1, menunjukkan mentalitas tinggi. Menurut Anda, apakah Chiesa layak menjadi starter reguler Liverpool atau lebih efektif sebagai pemain pengganti?